Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih membahas tips sehat pada bulan suci Ramadan. Nah, kita masih lama ya, Dokter Putri ya, menunggu buka ya. Ini Dokter Putri, karena tadi sempat menyinggung kegiatan pada bulan suci Ramadan, karena banyak yang alibi lemas, maka dari itu tidur seharian. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga untuk mengatur waktu tidur di bulan suci Ramadan kan sulit juga ya dokter ya, tidur jam 10 nanti jam 2 udah nyiapin buat sahur lagi, pagi-paginya harus berkegiatan yang kerja, kuliah, dan sekolah. Itu bagaimana sih dokter kita mengatur waktu tidur yang berkualitas pada bulan suci Ramadan? Iya, kita tidur jumlah jam tidur yang ideal, yang baik itu kan 7-8 jam ya. Jadi kita ibaratkan nih misalnya kita buka, terus kita sholat taraweh, biasanya pulang jam 9 ya kan. Nah jam 10 itu kita sudah harus tidur, idealnya jam 10 tidur, nanti di sekitar jam setengah 4 atau jam 4 kita bangun. Kalau jam 2 kayaknya kepagian ya. Biasanya ibu-ibu tapi dok udah bangun duluan. Jam 3 Tara ya. Jam 3 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi untuk malam itu kita dapat 5 jam, 5 sampai 6 jam ya. Dari jam 10 misalnya kita tidur, dapat 5 jam. Nah, habis subuh kita biasanya kita ngantuk ya, untuk tidur lagi tuh nggak apa-apa 1 sampai 2 jam aja tapi. Nah, di situ nanti sudah dapat tuh 2 jam, 1 sampai 2 jam. Nah, itu sudah ideal, sudah mencapai jam tidur ideal kita. Di siang hari kalau kita mau tidur ada yang namanya power nap. Power nap itu adalah waktu istirahat yang kita butuhkan untuk mengisi recharge kembali energi kita, sekitar 20 sampai 30 menit saja. Nah, itu juga boleh kita lakukan. Kalau lebih dari itu dokter? Itulah nanti biasanya lemes, lesu, akhirnya bangun ngantuk-ngantuk lagi, akhirnya tidur seharian, tidur sepanjang hari. Jadi kita biasanya kan kita kalau malam itu paling sering case-nya itu adalah orang yang begadang. Artinya kalau begadang tidurnya sekitar jam 11, jam 12 sudah harus bangun lagi jam 4. Nah, itu biasanya yang akan bikin jumlah tidurnya malamnya berkurang, akhirnya dia menggantikannya di siang hari. Maka kunci pertamanya adalah jangan bergadang. Harus sudah mulai tidur itu di jam 10-an, 10 setengah 11. Itu sudah harus tidur. Nanti jam 4 bangun untuk sahur. Jam 4 atau setengah 4 bangun sahur. Habis subuh mau tidur 1 sampai 2 jam lagi boleh. Nah, setelah itu kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kita lelah, capek, bisa kita recharge energinya dengan power nap tadi. Power nap itu istirahat sebentar, 20 sampai 30 menit. Mungkin di sekitar jam 2 ya, jam setengah 3 itu boleh. Itu nanti dijamin kalau sudah bagus pola tidurnya, itu nanti akan fresh kembali bangunnya. Tapi kalau misalnya kita udah begadang duluan di malam harinya, ya pasti kita butuh waktu untuk istirahat lebih di siang hari. Itu yang memang berarti pengaruh dari tidur siang juga tidak boleh lebih dari 1 jam 2 jam ya dokter ya? 1 jam 20 sampai 30 menit malah dianjurkannya untuk kita tuh recharge kembali. Kayak kita berkegiatan dari pagi, rasanya mumet, capek. Istirahat setengah jam, bangun lagi. Ini in case tidur jam 2, bangun jam 5. Apalagi sekarang kalau ibu-ibu nonton live. Oh, live untuk live CO ya untuk lebaran ya dokter ya. Atau bikin kue sampai malam. Oh betul. Excitednya dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai mengganggu jam tidur juga. Betul. Baik dokter, kita lanjutkan dengan slide. Oke. Menjaga kesehatan mental. Iya, yang selanjutnya yang kita bahas tips sehat selanjutnya. Tadi udah ngomongin yang fisik, ngomongin makanan, ngomongin aktivitas fisik, ya, ngomongin jam tidur juga. Kita juga harus memperhatikan kesehatan mental dan emosional. Karena kan selama Ramadan kan kita tidak boleh marah, ya. Betul, banyak nahan ya dokter ya. Tidak boleh mengumpat mencela selama Ramadan ini. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita juga.
Contohnya caranya dengan apa? Manajemen stres ya, coping mechanism. Coping mechanism itu gimana cara kita mengatasi masalah ya yang tidak enak di hati kita. Misalnya kita ketemu, nanti tidak bisa dipungkiri ya, sehari-hari kita bertemu dengan Banyak orang ya dokter ya. variasi, ya, berbagai macam sifat manusia yang mungkin bisa membuat kita tersinggung atau marah. Kita harus punya yang namanya coping mechanism, cara kita meredakan itu ya. Bisa dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, contohnya apa, melakukan hobi. Kalau ibu-ibu atau perempuan mungkin masak atau belanja boleh, tapi jangan berlebihan. Atau tadi ya beraktivitas fisik, tetap beraktivitas fisik kayak meditasi, yoga, itu kan juga menenangkan pikiran. Kalau yang laki-laki mungkin dengan apa ya? Olahraga juga ya dokter? Olahraga. Ada yang Atau pergi mancing dokter? apa? Pergi mancing? Oh, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya, jangan sampai terlalu lama begitu. Ini memancing emosi. Memancing emosi. Karena biasanya memang laki-laki tuh jarang memperhatikan kesehatan mentalnya sih dokter ya. Kalau kita cewek kan biasa curhat. Kalau laki-laki jarang deh laki-laki yang curhat. Padahal faktanya ada banyak juga loh gangguan kesehatan mental itu terjadi pada laki-laki. Mungkin salah satu faktornya itu ya, karena jarang untuk mengekspresikan betul. apa yang ada di dalam hati. Padahal nggak apa-apa banget kan ya dokter ya. Itu kan satu hal yang normal ketika manusia punya unek-unek, ada rasa sebel, rasa marah, itu sesuatu hal yang normal. Fitrahnya manusia itu seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasinya, balik lagi ke coping mechanism. Dan yang terakhir yang paling penting di bulan suci Ramadan ini adalah beribadah, bersyukur, berdoa ya. Beribadah yang paling penting. Sholat sunnah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bersyukur, terus mendengar tausiah. Itu juga dalam rangka mempersehat atau menguatkan kesehatan emosional dan mental kita ya. Ini juga harus dijaga selama bulan suci Ramadan. Kemudian ada konsultasikan dengan dokter. Balik-balik sebenarnya ke sini ya, Helda ya, konsultasikan dengan dokter. Apapun yang terjadi misalnya di bulan suci Ramadan rasanya kok terlalu lemas atau tadi mungkin emahnya kambuh, rasa mual muntah, itu boleh dikonsultasikan ke dokter. Apalagi pasien dengan kondisi kesehatan khusus tadi, misalnya ada riwayat sakit jantung, sakit yang lumayan berat ya, sakit ginjal atau hipertensi, tekanan darah tinggi, itu harus kontrol kesehatan. Dan kontrol kesehatannya itu boleh secara rutin, misalnya seminggu sekali sambil misalnya ambil obat rutin, boleh cek tensinya atau cek tekanan darah, hemoglobin, cek darah, cek gula darah, glukosa darah, kolesterol, itu boleh dilakukan secara berkala dan harus dikonsultasikan dengan dokter terkait hasil dari pemeriksaan itu tadi ya. Biasanya pasien dengan gula darah tinggi, laporannya itu selalu baik ketika bulan Ramadan. Dia lebih bisa mengontrol makanan, bisa gula darahnya itu lebih terkontrol gitu ya. Karena itu tadi dia mencoba untuk selain dia minum obat rutin, makanannya pun juga terjaga gitu. Kalau untuk di vaskes pertama sendiri dokter, pasien yang konsultasi di bulan suci Ramadan terkait dengan penyakit-penyakit mereka seperti apa sih dokter? Apakah memang banyak yang berkonsultasi atau memang masih tabu nih untuk konsultasi sebelum bulan puasa? Ya, kalau biasanya pasien yang datang itu pastinya pasien yang sudah punya riwayat sakit. Jarang sekali saya menemukan misalnya pasien usia muda, apalagi ya pasien usia muda yang datang untuk cek kesehatan karena tidak apa-apa, tidak ada sakit apa-apa, itu jarang sekali. Biasanya datang ya kalau nggak demam, sakit lambung, mah gitu kan, atau orang tua yang memang sudah punya penyakit riwayat penyakit yang biasanya berkonsultasi. Jadi mulai hari ini kembali tidak lupa ya kita mengedukasikan masyarakat untuk tetap berkonsultasi kepada dokter atau kepada tenaga medis apapun kondisi kesehatannya, walaupun dalam keadaan sehat. Lebih baik mencegah ya dokter ya? Jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, ini mungkin kesimpulan sedikit mengenai hal-hal yang harus tetap kita jaga selama bulan Ramadan ini supaya kita tetap sehat dan juga tetap produktif selama bulan suci Ramadan.
Yang pertama yang harus kita tetap jaga yaitu yang pasti nutrisi, asupan makanan dan minuman kita yang harus tetap dijaga. Hidrasi, air ya. Oh ya, untuk hidrasi ini kan kita dianjurkan untuk minum biasanya itu kan dalam sehari ini sebelum pada saat berbuka itu bisa 1 sampai 2 gelas air. Kemudian nanti pas sahur itu bisa 4 gelas air. Nanti sebelum imsak, sebelum subuh bisa ditambah dengan 2 gelas air lagi, atau sebelum tidur bisa minum 2 gelas air lagi, sehingga kita tetap terpenuhi 8 gelas air dalam satu hari ya, walaupun dalam bulan suci Ramadan. Tetap hidrasinya itu tetap harus terjaga ya. Yang ketiga yang harus dijaga itu tetap aktivitas fisik atau berolahraga ringan. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk kita stop olahraga ataupun tidak melakukan aktivitas apa-apa karena lemes ya. Yang Itu lemes atau males ya dokter ya? Berdampingan ya dokter? berbeda tipis. Males dan lemes. Terus ada kebersihan. Ini tetap ya, kebersihan tetap harus dijaga. Kadang kita terlalu bersemangat, excited gitu untuk makan. Apalagi biasanya ada kegiatan-kegiatan berbuka bersama. Bukber nih. Aduh, kita kapan ya dokter bukbernya? Minggu depan. Minggu depan ya. Berbuka bersama, misalnya kita makan rame-rame gitu, sudah tidak sabar mencicipi makanan, lupa cuci tangan dari bekerja, dari mana-mana, langsung kita comot makanannya, langsung kita makan, itu kan mengandung kuman-kuman ya. Atau mungkin lagi berkumpul bersama, terus ada yang batuk, pilek, demam, batuk, gitu kan, tanpa menutup mulut, kemudian yang lain sambil bercerita, bersemangat, akhirnya menularkan penyakit. Itu harus dijaga juga ya, kebersihan. Padahal itu basic ya dokter, tapi biasanya sering kali dilupakan nih dokter. Sering ya. Personal hygiene dan juga kebersihan lingkungan ya. Itu tetap harus terjaga. Terus tadi yang ditanyakan sama Helda, waktu istirahat. Tetap harus, walaupun kita mengejar produktivitas tadi selama bulan Ramadan, jangan pula kita terlalu produktif. Menghabiskan 30 jus dalam sehari kan dokter. Tanpa istirahat ya. Ya, kita tetap harus punya waktu istirahat. Betul. Kita tuh harus peka ya terhadap diri kita sendiri, kapan kita tuh merasa lelah, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus produktif, itu kita sudah harus peka. Kalau kita rasanya sudah terlalu sibuk, terlalu banyak aktivitas sehari-hari, kita butuh power nap tadi untuk istirahat sebentar, 20-30 menit, sangat diperbolehkan, sangat dipersilakan. Ini di tengah-tengah bikin kue gitu kan. Tidur dulu 30 menit gitu ya pemirsa ya. Gosong nanti kuenya dokter. Enggak, maksudnya di sela-sela kita beraktivitas itu kita boleh ambil waktu istirahat sebentar, 20-30 menit. Nanti bangunnya kita recharge kembali, kita melanjutkan aktivitas kita tadi. Itu ya. Tapi ada juga nih alasan ya. Dokter kalau tidur cuma sebentar 30 menit nanti pas bangun sakit kepala, katanya kurang tidurnya. Oh ya? Siapa nih ya? Mungkin saya sendiri ya dokter ya. Oh, pribadi ya. Pribadi ya dia. Makanya tadi ini saya jawabnya secara teori ya. Oh, betul. Menyebutkan power nap itu secara teori 20-30 menit, bukan 2-3 jam. Ya, bukan 2-3 jam. Karena kalau kita udah terlalu banyak tidur, saya nggak tahu ya, kalau Helda juga merasakan nggak, kalau kita terlalu banyak tidur, apalagi lemas, di pagi hari, itu lemes sekali. Betul. Ujungnya nanti di belakang-belakang kita malas untuk ngelakuin banyak hal. Ujungnya agenda-agenda kita tuh tertunda, besok aja lah, gitu. Jadinya banyak menimbulkan menunda pekerjaan, tidak produktif ya dokter ya. Kalau menurut saya awal mulanya itu biasanya akarnya itu di begadang di malam harinya. Kalau sudah begadang biasanya ke besok-besoknya, ke pagi-paginya itu mulai berantakan tuh jam tidurnya. Nanti mungkin juga kita mau minta tips supaya nggak begadang sih dokter. Kayaknya ini sulit ya. Yang pertama jangan main handphone. Yang kedua, saya biasanya tuh mengedukasi pasien itu namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah gimana kita menciptakan kondisi di sekitar kita itu untuk mendukung kita tidur. Contohnya tidak boleh ada barang-barang di kasur kita. Suasananya harus gelap, kemudian boleh diputar musik yang menenangkan, ya tidak boleh kayak ada lembaran kerjaan di sekitar kita, itu harus stop semuanya. Dan yang paling penting jauh dari screen kayak sosial media, handphone itu dijauhkan, dimatikan. Benar-benar kita itu memfokuskan diri kita untuk tidur. Itu salah satu kuncinya untuk kita supaya cepat tidur.
sleep hygiene tadi. Dan juga kita tadi dibantu dengan olahraga biasanya. Kalau olahraga pasti kita tuh ada rasa lelahnya kan untuk kita malamnya itu bisa lebih mudah beristirahat. Jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa tidur ya? Iya, kalau kita nggak bisa tidur kita harus paksa diri kita untuk tidur. Apalagi kalau bulan suci Ramadan jam 10, jam 4 kita sudah harus bangun. Betul. Jam 4 kita sudah harus bangun. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.